Mencari solusi. Zona eksklusi. Salah satu hal terpenting adalah lingkungan tempat kita tinggal. Dan plastik adalah salah satu faktor terpenting yang membentuknya. Mikro dan nanoplastik kini telah merambah setiap sudut planet ini, namun distribusinya jauh dari seragam. Beberapa wilayah mengakumulasi konsentrasi partikel plastik yang sangat tinggi, dan hal ini paling terlihat di lautan. Setiap tahun, sekitar 11 juta ton sampah plastik masuk ke laut. Setara dengan Menara Eiffel, yang seluruhnya terbuat dari plastik yang jatuh ke laut setiap 8 jam. Atau sekitar 1.100 menara seperti itu setiap tahunnya. Awalnya, menara-menara ini terdiri dari botol, kantong plastik, jaring ikan, dan sampah plastik lainnya. Seiring waktu, di bawah pengaruh sinar matahari, gelombang, dan pelapukan, sampah-sampah ini terfragmentasi menjadi miliaran partikel mikro dan nanoplastik yang tak terlihat dan berbahaya. Menurut penelitian, sekitar 95% puing-puing kecil, berukuran kurang dari 5 mm, terdiri dari plastik. Permukaan lautan dunia sudah tertutupi oleh lebih dari 350 triliun partikel mikroplastik, dan jumlahnya terus bertambah dengan cepat. Namun, kedalaman laut menyimpan triliunan partikel lainnya, membentuk area kontaminasi yang tak terlihat namun sangat luas. Dan itu belum semuanya. Angin laut telah menjadi beracun. Ketika gelombang pecah di permukaan laut, gelombang tersebut menghasilkan gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Saat gelembung-gelembung ini pecah, mereka melepaskan tidak hanya kristal garam ke udara, tetapi juga partikel plastik mikroskopis. Terbawa angin, mikro dan nanoplastik tersebar di seluruh planet. Semakin kuat angin dan semakin tinggi buih laut, terutama saat badai, semakin banyak partikel yang terangkat ke atmosfer. Meskipun tak terlihat oleh mata telanjang, udara di sekitar kita benar-benar jenuh dengan mikroplastik. Setiap tahun, sekitar 136.000 ton mikroplastik terbawa dari laut ke daratan oleh angin laut. Itu lebih dari 370 ton setiap harinya. Di atmosfer, plastik diangkut ribuan kilometer oleh arus udara. Plastik mengendap di embun dan jatuh ke tanah bersama salju dan hujan. Pantai dan wilayah pesisir adalah yang pertama kali merasakan dampaknya. Ketika orang-orang pergi ke pantai untuk berlibur, berenang, atau berjemur, mereka selalu mengirimkan saya foto-foto mikroplastik karena semua pantai dipenuhi mikroplastik. Sebuah studi yang dilakukan di sebuah kota pesisir di Tiongkok Timur menemukan bahwa seseorang dapat menghirup hingga 1 juta partikel mikroplastik per tahun hanya dengan menghabiskan waktu di luar ruangan. Bahaya terbesar berasal dari partikel yang lebih kecil dari 100 mikrometer, yang dapat dengan mudah masuk ke saluran pernapasan. Karena sebagian besar negara pesisir di bidang kedokteran hewan tidak memiliki sistem pengelolaan limbah yang memadai. Mereka membuang, Anda tahu, banyak sekali, maksud saya, sejumlah besar sampah plastik ke Laut Mediterania. Ini alasan pertama. Alasan kedua, kita memiliki 2 sungai di sini, di bagian Laut Mediterania ini, Seyhan dan Jaihan. Kedua sungai ini, di 2 dari 5 sungai paling tercemar di Laut Mediterania. Daur ulang justru menjadikan kedua sungai tersebut sebagai sungai paling tercemar di Laut Mediterania. Kedua sungai tersebut membawa lebih dari 5.000 ton sampah plastik ke Laut Mediterania setiap tahunnya. Itu terlalu banyak. Dan juga garis pantai di pesisir Turki memiliki polusi sekitar 31 kg per kilometer per hari. Setiap hari, 31 kg sampah plastik mencapai pantai sepanjang 1 km. Itu terlalu banyak. Bayangkan saja, satu botol plastik beratnya 10 gram atau 15 gram. Anda bisa membayangkan berapa banyak botol plastik yang terdampar di garis pantai tersebut. Dr. Sarjuganatra adalah seorang ahli onkologi jantung dan direktur program onkologi jantung di Rumah Sakit dan Pusat Medis Lahey. Beliau memimpin penelitian di persimpangan antara kedokteran kardiovaskular, onkologi, dan keberlanjutan lingkungan. Menurut studinya, yang dipresentasikan kepada Akademi Neurologi Amerika, Muchita Stas, Kinshidyoyungda di Seks Kasba, Editi Kinshabo Pilasoro, Azukohro Sapa di Sei, Kasapa di Seks Kasba, Kinshilai Trisei.
Diseks Kinchilicea, Kinchilicas botas. Tinggal Disexcas erisexcas dikaitkan dengan peningkatan resiko disabilitas otak dan mobilitas. Alasannya adalah tingginya konsentrasi mikroplastik di air, udara, dan tanah di wilayah-wilayah ini. Sungguh mengkhawatirkan apa yang kita lihat, bahwa orang-orang yang tinggal di dekat perairan pantai dengan konsentrasi mikroplastik yang tinggi di air laut, mereka memiliki prevalensi yang lebih tinggi, tingkat berbagai penyakit kardiovaskular, stroke, diabetes, dan kondisi metabolik lainnya yang lebih tinggi, serta disabilitas mobilitas kognitif, dan perawatan diri, dan biaya kibaf. Anda tahu, kemampuan untuk hidup mandiri, pada dasarnya, lebih rendah pada populasi tersebut. Para peneliti menganalisis data kesehatan dari penduduk di 218 wilayah pesisir di seluruh Amerika Serikat, APRO-SICOMA, membandingkan laporan CDC dengan tingkat polusi mikroplastik lingkungan. Temuannya sangat mencengangkan. Gangguan memori dan kognitif terjadi 9% lebih sering di antara penduduk di daerah dengan konsentrasi mikro dan nanoplastik yang tinggi, dibandingkan dengan mereka yang berada di daerah dengan konsentrasi rendah. Gangguan motorik terjadi 6% lebih sering. Kesulitan dalam perawatan diri, seperti berpakaian atau menjaga kebersihan, terjadi 16% lebih sering. Ketidakmampuan untuk hidup mandiri, termasuk mengelola keuangan atau berbelanja, terjadi 8% lebih sering. Di wilayah pesisir, di mana konsentrasi mikro dan nanoplastik jauh melebihi yang ditemukan di daerah pedalaman. Masyarakat sudah menanggung akibatnya, bukan hanya dengan kesehatan mereka, tetapi juga dengan nyawa mereka. Dalam sebuah studi yang dipimpin oleh Dr. Sarju Ganatra, para ilmuwan membandingkan wilayah dengan tingkat polusi mikroplastik yang tinggi dan rendah. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan penting, yaitu, apa arti tingkat rendah saat ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat angkanya. Dr. Ganatra mendefinisikan tingkat kontaminasi rendah sebagai 1 partikel plastik kecil per 200 bak mandi yang diisi air laut. Sekilas, itu mungkin terdengar sepele, tetapi ketika partikel tunggal itu pecah menjadi fragmen skala nano, jumlah partikel meningkat bukan puluhan atau ratusan, tetapi jutaan kali lipat. Mari kita pertimbangkan perhitungan sederhana. Misalkan volume 1 partikel plastik kecil tersebut hanya 1 mm kubik, kira-kira seukuran butiran pasir. Seiring waktu, partikel tersebut akan pecah menjadi banyak bagian yang lebih kecil. Sekarang, jika kita berasumsi bahwa 1 mikropartikel ini hancur menjadi fragmen dengan diameter sekitar 100 nanometer, maka akan menghasilkan sekitar 1 triliun partikel. Dan jika ukurannya mengecil menjadi 10 nanometer, jumlahnya akan melonjak menjadi 10⁻15 oho, atau 1 kuadriliun nanopartikel, semuanya berasal dari 1 mikropartikel. Jadi, apa artinya ini dalam prakteknya? Artinya, bahkan 1 gelas air bersih seperti itu, yang hampir tidak ada lagi, berpotensi mengandung sekitar 5 juta partikel nanoplastik. Dan bagi tubuh manusia, setelah minum hanya 1 gelas, setidaknya 5 juta sel akan berisiko. Jadi, dapatkah tingkat kontaminasi yang disebut rendah ini benar-benar dianggap aman? Setiap dari 5 juta partikel yang masuk ke dalam tubuh dapat memicu peradangan, menyebabkan hipoksia, dan mengganggu komunikasi antar neuron. Perlu dicatat bahwa efek ini tidak selalu langsung terlihat. Sakit kepala ringan, kelelahan sesekali, kecemasan, atau kesulitan berkonsentrasi. Semua ini mungkin merupakan tanda-tanda awal penurunan kognitif, penyakit neurodegeneratif, kecacatan, dan pada akhirnya, kematian. Gejala-gejala ini sangat jelas terlihat di antara orang-orang yang tinggal atau menghabiskan banyak waktu di dekat daerah pesisir. Dan penurunan kesehatan mereka adalah tanda peringatan dini, sebagai cerminan dari krisis yang jauh lebih besar yang terjadi di seluruh dunia. Apakah Anda ingat Profesor Gundotu mengatakan bahwa negara-negara pesisir Mediterania tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang memadai? Nah, menurut penelitian, konsentrasi mikroplastik di wilayah ini sekitar 4 kali lebih besar daripada Samudra Pasifik Utara, di mana, kebetulan Great Pacific Garbage Patch berada. Selain 5 gumpalan sampah, tak terlihat yang sudah diketahui, para peneliti telah mengidentifikasi gumpalan sampah ke-6 yang tersembunyi di Laut Mediterania. Disebut tak terlihat karena sebagian besar terdiri dari mikroplastik.
Dan tidak seperti gumpalan sampah laut lainnya, yang setidaknya jauh dari garis pantai yang padat penduduk. Gumpalan sampah ini dikelilingi oleh 21 negara. Ini adalah rumah bagi hampir 1,5 miliar orang. Kita dapat mengatakan bahwa ini adalah tempat pembuangan sampah paling berbahaya di planet ini, karena di sini, plastik telah terurai menjadi ukuran-ukuran kecil yang berbahaya bagi kehidupan. Setiap orang yang tinggal di Mediterania terus-menerus menghirup udara dengan konsentrasi mikro-nanoplastik yang sangat tinggi. Ini adalah zona yang sangat berbahaya yang seharusnya sudah lama ditetapkan sebagai zona terlarang. Sekarang, ingat kembali contoh baterai dan bayangkan berapa banyak partikel bermuatan yang ada dan berapa banyak energi yang terkonsentrasi di sana. Itulah mengapa Laut Mediterania menghangat lebih cepat daripada samudra-samudra di dunia lainnya. Ini sangat serius karena Mediterania memainkan peran kunci dalam membentuk iklim Eropa dan negara-negara Mediterania. Laut Mediterania memengaruhi pola cuaca, distribusi curah hujan, dan bahkan ekosistem di seluruh wilayah tersebut. Justru pemanasan ekstrim di sini, yang dipicu oleh mikro dan nanoplastik, yang memperparah anomali iklim, peristiwa cuaca ekstrim, dan bahkan bencana alam di seluruh Mediterania. Sementara itu, jumlah mikro dan nanoplastik terus meningkat setiap menitnya. Dan yang membuat saya khawatir secara pribadi adalah, orang-orang tidak mengetahui hal ini dan terus bepergian ke Libya. Daerah-daerah ini, seringkali bersama anak-anak mereka, berpikir bahwa mereka pergi ke sana untuk beristirahat dan koksi, memulihkan diri, padahal kenyataannya, mereka memasuki zona bahaya ekstrim. Jadi hal-hal yang dulunya melambangkan kesehatan, kebebasan, dan kemewahan, seperti kapal pesiar di perairan terbuka, villa di tepi laut, atau bahkan pulau pribadi di tengah samudra. Kini, wilayah-wilayah tersebut perlahan berubah menjadi zona eksklusi. Untuk saat ini, masalah ini sebagian besar diakui oleh para ilmuwan. Tetapi akan segera menjadi hal yang tidak mungkin lagi diabaikan oleh masyarakat umum. Dan ketika saat itu tiba, migrasi massal dari wilayah pesisir akan menjadi tak terhindarkan. Oleh karena itu, jika kita gagal menemukan solusi, kerugian ekonomi akan sangat besar, karena industri pariwisata akan runtuh dan resor mewah di pantai akan sepi. Namun, ancaman tidak berhenti di situ karena plastik kecil tersebut terus menyebar melalui sirkulasi atmosfer dan mencemari segala sesuatu yang